terkait adanya informasi yang menyudutkan aparat desa Pujo Rahayu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Basawaran, tentang dugaan penyimpangan dana desa tahun 2019 yang lalu dan tahun 2020 yang lalu, serta tidak dibagikannya dana pembinaan untuk pemuda dan dana kesenian, dibantah oleh tokoh pemuda dan ketua kesenian Kuda Lumping Tronggono Mudo desa setempat. Hal tersebut disampaikan oleh Vidi, salah seorang masyarakat desa Pujo Rahayu yang merupakan ketua kesenian Kuda Lumping Tronggono Mudo kepada Tegar TV. Dirinya dengan tegas menapik tudingan tentang informasi bahwa dana pembinaan untuk kesenian yang bersumber dari dana desa tahun 2019 yang lalu tidak diberikan oleh aparat desa kepada kelompok kesenian yang ia pimpin. Justru pihaknya selaku kelompok kesenian yang ada di desa Pujo Rahayu sangat berterima kasih kepada pihak pemerintah desa karena pihak desa Pujo Rahayu telah menganggarkan dana pembinaan kepada kelompok pekerja seni sehingga bantuan tersebut dapat bermanfaat bagi kelompok kesenian Kuda Lumping Tronggono Mudo. Hal senada juga dikatakan oleh Pino, salah seorang tokoh pemuda di desa setempat. Dirinya mengatakan bahwa dana kepemudaan yang bersumber dari dana desa telah diterima oleh pihak pemuda serta telah digunakan untuk pembelian kostum bola voli serta bola kaki dan pembelian jaring perlindungan lapangan bola voli. Bahkan dirinya juga mengatakan pada tahun 2019 yang lalu, dana kepemudaan yang diberikan oleh aparat desa Pujo Rahayu digunakan untuk melakukan perataan lapangan sepak bola yang ada di desa Pujo Rahayu. Suwanto, Sekdes Desa Pujo Rahayu, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya kepada Tegar TV mengatakan bahwa informasi yang beredar terkait dugaan penyimpangan dana desa tahun 2019 dan 2020 yang lalu, desa Pujo Rahayu dengan tegas dibantah dan dirinya mengatakan bahwa informasi yang beredar tersebut tidaklah benar dan tidak berdasar karena menurutnya setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh dana desa sudah berdasarkan tahapan-tahapan dan mekanisme yang benar. Selamat siang, Mas. Nah, ini kan mau sedikit konfirmasi terkait adanya informasi bahwa dana untuk kepemudaan dari dana DD tahun 2019 dan 2020 itu tidak diberikan. Sampai sejauh mana, Mas, tanggapannya, Mas, selaku pemuda di Pujo Rahayu? Kalau di desa Pujo Rahayu, dari pemerintahan desa itu sangat memperhatikan masa kepemudaan ya, organisasi pemudaan, bahwa pada tahun 2019 ada pembenahan ataupun rehabilitasi lapangan sepak bola dari pemerataan sampai pembuatan nen, gawang, yang istilah bola, terus kostum itu ada. Jadi intinya bahwa dana yang diisukan tidak nyampe ke pemuda itu sebenarnya nyampe, Mas, ya? Nyampe, Pak, nyampe. Untuk 2019, untuk 2020 sendiri, Mas, gimana, Mas? Ya, jadi 2020 ya nyampe, Pak. Nah, itu untuk lapangan bola voli. Dan kita bisa lihat. Yang jelas dari pihak desa sendiri memberikan betul ya sama pihak pemuda ya untuk kegiatan pemuda ya. Iya, betul, Pak. Mas sendiri dengan siapa, Mas? Mas Mino. Mas Mino. Jadi isu-isu yang beredar bahwa dana untuk pemuda itu tidak diberikan itu bohong ya? Bohong. Dan bisa pastikan, Mas, ya? Ya. Kalau itu dana itu memang diberikan dari desa ke pemuda ya? Ya. Oke, terima kasih, Mas. Kita sebagai pemuda di sini sebagai siapa, Pak? Saya hanya pemuda yang aktif di dalam keorganisasian kepemudaan. Organisasi kepemudaan untuk desa Pujo Rahayu. Oke, terima kasih, Mas. Selamat siang, Pak. Mau sedikit konfirmasi terkait masalah adanya informasi bahwa kegiatan dana desa tahun 2019 sampai 2020 terdapat dugaan penyimpangan. Sampai sejauh mana kira-kira, Pak, informasi itu, Pak? Yang selama ini kita laksanakan itu melalui tahapan-tahapan. Sebagai contoh, pertama tahapan kita dari musyawarah dusun bersama BPD, terus musyawarah desa, terus RKP, kemudian HPBDes. Setelah penetapan HPBDes kan sebelumnya kita ada koreksi sebelum penetapan itu dari pihak PMD, dari pihak TA itu mengoreksi HPBDes kita apakah itu sebagai skala prioritas, apakah ya tidak, dan mana yang masuk, mana yang tidak. Nah, setelah di ACC baru kita perdeskan, perdes sama perdes. Nah, setelah kita perdeskan selesai, kemudian kita ajukan. Tentunya itu kan setelah cair
kita laksanakan. Setelah cair tersebut, kita masih dipantau oleh kecamatan dengan cara monitoring evaluasi. Jadi setiap termin kita selalu dimonitoring oleh kecamatan, mana yang kegiatan yang dilaksanakan tahap 1, mana yang di tahap 2, itu selalu kita dipantau dari pihak kecamatan. Kemudian sampai tahap yang terakhir, kita kan 40, 40, 20 sampai terakhir. Dan telah selesai terakhir monep dari PMD. Dan kegiatan-kegiatan yang selama ini sudah selesai, kita pertanggungjawaban diperiksa oleh inspektorat. Inspektorat itu memeriksa pertama turun apa yang menjadi kegiatan yang ada di desa. SPJ tersebut ya. SPJ tahap 1, SPJ tahap 2. Contoh mungkin fisik lah ya. Nah, contohnya fisik misalkan Pak. Itu fisik semua dicek, diukur panjangnya berapa, kemudian dimensinya berapa, terus kegiatan apa aja yang dilaksanakan dari bidang 1, bidang 2, bidang 3, dan bidang 4. Itu selalu dicek keberadaannya dari mulai nota, kemudian ukuran, kemudian mengenai honor-honor, itu selalu dicek semua oleh pihak inspektor. Nah, setelah kita dikoreksi, itu kita mendapat NHP. Setelah NHP, kemudian kita lengkapi menjadi LHP. Jadi semuanya urutannya, pertanggungjawabannya kita tetap semua diawasi, bukan sekedar kita mengerjakan tapi tidak diawasi, kemudian tidak dikoreksi. Betul. Nah, selama ini di tahun 2019 kita ketahui Pujo Rahayu mengikuti lomba desa tingkat provinsi. Kita ketahui juga juara 1 waktu itu. Dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan di desa itu banyak dihadiri oleh Bapak Bupati, seperti Suran Desa itu dihadiri oleh Bapak Bupati sendiri waktu itu di lapangan volleyball. Dan kaitannya dengan lomba-lomba yang lain juga, kegiatan yang lain itu saling berkaitan. Terus untuk ini sendiri Pak, untuk BPD sendiri itu dilibatkan kan untuk pengawasan BPD atau masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan sendiri Pak? Selama ini kita selalu seiring sejalan. Maksudnya begini, musyawarah desa itu adalah haknya BPD. Jadi kita pertama dari Musdus tetap berdampingan dengan BPD. Kemudian setelah hasil musdus tersebut kita hubungkan menjadi musdes. Yang memusdeskan adalah BPD. BPD yang bertanggung jawab tentang musyawarah desa tersebut. Dan hasilnya, setelah hasil itu tertampung dari setiap dusun, itu dijadikan jadi satu. Nanti di pembahasan selanjutnya dievaluasi. Terus untuk ini sendiri Pak, untuk masalah informasi bahwa 4 berarti sekitar Iya, itu 3 dikali 4. Oh, 12. jadi per grupnya 3 juta. 3 juta. Jadi per grupnya 3 juta ya. Terus dimanfaatkan untuk apa aja Pak? Ya itu untuk kami untuk peralatan, contohnya ya buat perbaikan, ada alat-alat yang rusak, buat beli seragam. Karena kan kami juga ya namanya alat kan, kalau apalagi musim pandemi ini ya jarang kepake, jadi ya agak inilah. Terus untuk di 2020 sendiri? Kita belum anggarkan, belum ini. Dari desa tidak dianggarkan ya, tidak dapat ya, karena emang mungkin dialokasikan untuk pandemi semua ya. Terus harapan kita sendiri Pak, terus ucapan terima kasih kepada desa kira-kira ada nggak? Kami juga dari grup kesenian mengucapkan terima kasih buat khususnya jajaran desa, operator desa yang telah menganggarkan, yang udah menganggarkan dana-dana itu akhirnya ya keluar. Yang jelas kita mengucapkan terima kasih lah ya. Iya. Harapan kita sendiri gimana Pak? Apakah minta supaya tetap dibina melalui dana pembinaan tadi atau gimana? Kalau menurut saya ya nanti kan kalau kita ada ini musdus atau apa kita nganggarkan lagi. Mengusulkan. Adapun terrealisasi ataupun enggak kan itu. Yang penting kita sudah mengusulkan. Cuman yang jelas untuk di 2019 dana untuk kesenian itu sudah terrealisasi ya Pak? Udah. Sebesar 3 juta ya. Per kelompok. Grup. Karena ya. kita di desa ini ada 4 grup. Jadi untuk kesenian sendiri desa menganggarkan sekitar 12 jutaan ya. Iya. Pak dengan Pak siapa Pak? Vidi. Pak Vidi ya. Iya. Untuk grupnya sendiri grup apa Pak? Turonggo Mudo. Udah Kepang ya? Iya. Oh iya. Makasih ya Pak ya. Iya, sama-sama.